Inilah sikit pasal apa namanya, sikit pasal sifatul ma'ani yang dia itu saya ulangi lagi perkara yang wujud dia. Dia tak macam sifatul salbiyah yang dia itu adalah perkara yang salbi, perkara yang adami. Dan tugas daripada sifatul ma'ani ini adalah isbatul kamalat lillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun jumlahnya, kenapa sih kok sifat ma'ani itu hanya 7? Kenapa kok hanya 8? Kita ini disuruh beriman kepada perkara-perkara yang tafsili saja, yakni 8 ini yang tafsil, karena 8 ini atau 7 ini hanya disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya 7 inilah menurut Asy'ariyah dan 8 menurut Maturidiyah yang disebutkan di mana namanya? Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena dia di dalam Al-Quran ada, kita kena beriman secara apa namanya? Tafsili. Tapi apakah memang hanya 7? Belum tentu. Hanya disebutkan 7, belum tentu hakikatnya hanya 7. 7 ini hanya yang wajib kita imani. Tapi secara umum, kita wajib untuk beriman bahwasanya kesempurnaan Allah itu tak terhingga. Kamalatullah tak terhingga. Cuma yang wajib kita imani hanya 7. Nah, terus Habib, ada Asmaul Husna itu, yang 99. Itu apa? Asmaul Husna, itu bukan sifat. Tidak semuanya dia itu apa namanya? Sifat. Itu hanya nama. Dan nama yang diisbatkan kepada Allah, kadangkala itu diamik daripada fi'lullah, daripada apa namanya fi'lullah. Dan 99 nama ini semuanya akan kembali ke salah satu daripada 13 sifat menurut Asy'ariyah atau 20 sifat menurut Maturidiyah. Basul aktsar wala aqal, ya. Ini maknanya yang kita pelajari di dalam Imam Sanusi ini adalah induk daripada sifat-sifat dan induk daripada nama-nama yang diambil daripadanya, nama-nama Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Jadi jangan Anda terkejut, jangan Anda pening juga kalau ada Wahabi mengatakan kalian ini membatasi sifat-sifat Allah itu hanya 7. Lah apa sifat-sifat khobariyah itu apa? Tuh, semua itu sifat-sifat khobariyah itu bukan sifat yang hakiki, ya. Mungkin itu hanya nama, yang mana nama itu bisa diambil daripada apa namanya perbuatan, bukan harus sifat. Kalian saja yang tidak mempunyai adab kepada Allah menisbatkan sifat kepada Allah dengan perkara yang tidak apa namanya, dengan perkara yang tidak qat'i. Anda kena paham, ya? Ada sifat, ada nama. Nama boleh Anda ambil daripada perkara yang tidak qat'i. Tapi sifat, Allah mempunyai sifat kudroh, Allah mempunyai sifat ilim. Tidak bisa Anda katakan semacam itu kecuali dalilnya itu adalah apa namanya? Qat'i. Nama boleh tidak qat'i. Tapi sifat kena perkara yang qat'i. Karena itu ada beberapa hadis yang mana hadis ini dhaif, tapi ulama amik nama Allah daripada hadis tersebut, tidak ada masalah. Karena itu hanya nama, karena nama itu adalah izin bagaimana cara kita memanggil Allah. Itu saja. Tapi apakah nama itu adalah sifat? Tak boleh semacam itu. Sifat Anda mengisbatkan sebuah perkara yang ada pada Allah, itu tidak bisa kecuali dengan dalil yang qat'i daripada kitab ataupun sunnah atau daripada akal. Dan yang kita dapatkan dalilun qat'i daripada kitab wa sunnah wal akal di dalam sifatul ma'ani hanya 7. Selain ini, kita tidak mendapatkan dalil yang qat'i, apalagi selain daripada 7 ini bisa dikembalikan kepada 7 tersebut. Contohnya rizik. Rizik itu bukan sifat, tapi adalah sesuatu yang kembali kepada kudrah wal iradah wal ilm. Begitu pula imatah wal ihya, mematikan atau menghidupkan, semua itu adalah kembali kepada kudrah wal iradah wal ilm. Inilah sikit pasal sifatul ma'ani, apalagi saya nak cakap. Cik Jidan.